Halo guys, selamat datang di channel saya. Perkenalkan nama saya Elvin Anderson. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang Red Hat Enterprise Linux. Lebih tepatnya yang versi 9 ya teman-teman. Namun sebelum kita memulai masuk lebih dalam cara melakukan instalasi, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu gitu. Ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk preparation laptopnya atau buat belajar kita butuh laptop atau server dan itu kita akan saya bahas sedikit tentang minimal spek dari laptopnya atau servernya. Kemudian kita akan belajar cara melakukan download ISO installernya. Habis itu kita akan mempelajari juga tentang virtualization gitu ya. Virtualizationnya aplikasinya pakai apa aja gitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk terlebih dahulu untuk minimum spek dari home lab-nya gitu teman-teman. Nah, untuk home lab-nya kebetulan kita akan membutuhkan CPU yang support untuk virtualization. Lebih baik minimalnya adalah i3, Intel i3. Lebih besar, lebih bagus gitu. Seperti i5, i7 lebih bagus gitu. Karena nanti pengaruhnya ke kecepatan dari virtualization-nya gitu. Kemudian untuk minimum RAM yang kita butuhkan adalah 8 GB. Karena untuk virtualization ini butuh spek yang lumayan besar gitu kan. Kemudian untuk minimal hard disk ya kita bisa minimal 100 GB gitu kan. Nah, setelah kita akan breakdown sedikit. Jadi kita akan membuat 2 virtualization. Nah, kalau teman-teman lihat gambar sebelah kiri, jadi nanti di video ini saya akan melakukan instalasi virtualization VM, yaitu 2 VM dan speknya masing-masing adalah satu virtual CPU, kemudian RAM-nya 2 GB, hard disk-nya 20 GB gitu untuk masing-masing VM. Dan ini kita akan install di atas OS gitu, virtualization. Jadi kita ada hardware, ada operating system baik itu Windows atau Linux, kemudian kita akan install aplikasi virtualization seperti VMware Player, VirtualBox atau virtual VM Workstation, kemudian baru kita install VM-nya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara download ISO-nya gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk ke Red Hat portalnya Red Hat, kemudian teman-teman download ISO installernya gitu. Nah, untuk lebih gampangnya saya akan contohkan ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman biar bisa bingung bisa juga download begini. Download Red Hat Red Hat 9 ya teman-teman ya. Nah, setelah teman download, nanti kita akan masuk ada portal developer Red Hat gitu ya. Kita klik. Nanti teman-teman bisa download di sini ya. Kalau belum punya teman-teman bisa login dulu gitu kan. Kalau belum punya teman-teman register dulu Red Hat account ini gratis teman-teman. Nah, nanti kita setelah ada registrasi kita bisa login menggunakan user email kita. Kebetulan saya sudah ada, saya login ya teman-teman ya. Oke. Oke, setelah kita login, kita klik download Red Hat at no cost gitu kan. Jadi dia akan download teman-teman. Nah, kita akan download versi yang paling terakhir, kita tunggu. Nah, kebetulan di sini nanti kita akan dapat Red Hat versi 9.1 ya teman-teman ya, sebesar 8 GB. Nah, cuma kalau untuk menghemat waktu saya akan pause saja. Saya sudah pernah sebelumnya download Red Hat tapi versi 9 gitu. Jadi saya akan skip aja gitu kan. Nah, kemudian kita akan setelah kita akan belajar itu kita akan membuat bootable USB kalau teman-teman mau install di atas hardware. Tapi kalau mau lebih simple kita bisa menggunakan aplikasi virtualization gitu. Jadi nggak perlu kita apa-apain lagi gitu, teman-teman. Nah setelah itu kita akan melakukan instalasi aplikasi virtual ya. Jadi untuk aplikasi virtualnya kita akan menggunakan beberapa contoh seperti VMware Player yang gratis atau kita bisa menggunakan VirtualBox gitu. Nah, kalau teman-teman yang punya berbayar, kita bisa menggunakan VMware Workstation gitu, lebih bagus juga gitu. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit ya teman-teman ya. Saya akan show sedikit untuk environment-nya di sini. Kebetulan saya sudah ada download. Saya ada download di sini teman-teman. Buat teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya udah install Linux di sini teman-teman. Di sini kita akan punya instalasi Red Hat di sini teman-teman.
Nah, kita akan lakukan instalasi Red Hat. Nah, cuma biar teman-teman biar gampang, saya install di VMware Workstation ya. Nah, kemudian setelah itu saya akan mempersiapkannya, tapi biar rapi saya akan bikin folder, saya akan bikin ada Rehel 9 ya, teman-teman ya. Rehel 9. Nah, kemudian saya akan membuat virtual machine, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan custom ya, menggunakan event custom di sini menggunakan versi 16. Saya menggunakan versi 16 jadi saya pakai aja di sini saya next saja. Jadi ini sebenarnya kalau ke teman-teman milih ini adalah versi dari aplikasinya virtual VMware Workstation. Jadi yang membedakan adalah limitasi dari CPU-nya gitu teman-teman. Yang bisa kita pakai gitu. Jadi kita ambil aja yang terakhir ya. Kemudian kita akan milih I will install operation letter gitu. Jadi biar teman-teman jelas, kalau kita menggunakan physical drive, kita akan install dari ISO atau dari DVD writer gitu kan. Nah, kebetulan kan kita kan cuma jual ISO-nya doang. Jadi teman nggak perlu menggunakan physical drive. Kadang kita nggak pakai fisik ya. Kalau menggunakan ISO image, ISO image ini juga bisa. Jadi kita install jadi ISO-nya setelah kita download kita arahin ke sini. Cuma sebagai catatan buat teman-teman, kalau menggunakan ISO image ini dia akan melakukan instalasi menggunakan template dari virtual mesinnya gitu, dari VMware Workstation-nya gitu. Karena kita mau belajar dari nol, kita nggak akan menggunakan ini teman-teman. Jadi kita akan menggunakan I will install operating system later gitu ya. Oke. Kemudian kita akan memilih untuk OS operating systemnya. Karena kita belajar Red Hat, kita akan menggunakan Linux. Kemudian kita akan menggunakan versi 8 gitu ya teman-teman. Karena untuk VMware Workstation-nya belum ada yang 9, 9 masih baru. Karena arsitekturnya nggak beda jauh banget dengan 8, kita bisa menggunakan level 8, teman-teman. Oke. Kemudian kita akan memberikan nama ya di sini ya. Kita akan bikin nama. Kebetulan saya akan bikin namanya server 01 ya teman-teman ya. Oh enggak, biar lebih enak kalau gini aja deh, RHCL 01. Jadi Red Hat Client 01 ya teman-teman ya. Kita bikin RH ini aja deh, RH SPR 01 ya. Nah, biar rapi, teman-teman bisa bikin di satu folder gitu kan. Nah, saya akan masukkan ke dalam folder virtual, kemudian akan bikin ya ada folder RHCSA sini ya teman-teman ya. Oke, ini kebetulan biar rapi saya ini dulu, saya download hapus dulu ya. Saya masuk dulu ke sini. Oke. Biar rapi ya teman-teman ya. Jadi saya hapus semua foldernya dulu. Oke. Nah, teman-teman belum ada folder semua ya. Saya akan bikin nama foldernya adalah RHC RASPR 01 ya. Klik gitu. Open, kita akan biar rapi ya, RASPR 01. Oke. Kemudian kita akan membuat virtualisasinya tadi satu ya, satu vCPU. Kemudian RAM-nya ada 2 GB gitu kan. Kemudian kita akan menggunakan metode NAT ya. Jadi saya sedikit jelasin ya. Untuk network connection gitu. Kalau kita menggunakan metode bridge, jadi kita akan menggunakan jaringan yang sama dengan server kita dan router kita. Tapi kalau kita menggunakan NAT, NAT itu adalah merupakan jaringan lokal dari OS-nya sendiri gitu. Dari OS yang kita pakai gitu. Jadi kita akan melakukan separate gitu. Biar lebih aman kita akan menggunakan NAT di sini teman-teman. Kalau host only juga sama kayak NAT, cuma bedanya dia tidak bisa connect ke jaringan internet kita gitu. Yang kalau misalkan host kita punya koneksi ke internet, kalau kita menggunakan host internal itu tidak bisa connect internet. Tapi kalau kita mau menggunakan NAT, dia bisa menggunakan internet kita. Oke. Ya, kita akan pakai NAT aja gitu ya. Terus kemudian kita next gitu ya. Untuk I/O controller kita pakai aja yang rekomendasi itu ya. Jadi biar mudah kita pakai yang template default. Kemudian untuk virtualnya kita akan menggunakan SATA, SKSI lah. Kalau NVMe karena kita hardware kita menggunakan HDD biasa, jadi kita pakai SKSI aja. Kalau NVMe itu untuk hard disk yang menggunakan NVMe teman-teman.
ya, biar lebih gampang gitu. Oke, kemudian kita akan create disk-nya gitu kan, kita akan lokasi disk ya teman-teman, kita akan bikin 20 GB. Nah, kita bisa, kalau kita klik allocate all disk space now, berarti kita akan benar-benar ambil space sebesar 20 GB di hard disk kita gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau langsung keambil, teman-teman bisa menggunakan dinamik. Jadi by default tuh dinamik, jadi akan bertambah sesuai dengan space yang kita pakai gitu kan, biar lebih hemat. Kalau mau hemat jangan menggunakan allocate, tapi kalau allocate dia akan benar-benar mengalokasikan 20 GB gitu dari hard disk kita. Jadi kita biarkan saja. Kemudian kita bisa menggunakan virtual disk single file atau split itu. Cuma memang lebih enak menggunakan split. Jadi kalau misalnya kita pindahin ke VM lain, ke host lain, dia tinggal copy satu folder aja gitu. Dan itu bisa lebih cepat untuk ngopinya. Tapi kalau nggak mau lihat berantakan, kita juga bisa menggunakan single file gitu. Jadi kita bikin aja multiple file aja lah untuk pada ini. Nah, kemudian kita akan pilih lokasi tempat penyimpanan disk file gitu. Secara default dia akan install di dalam virtual HCSA ini. Kita masukin aja ke folder yang sama dengan sini teman-teman ya. Setelah itu kita next gitu. Oke, kita klik aja. Oke, kita bikin dulu rumahnya gitu ya, sebelum kita lakukan instalasi videonya gitu. Oke, setelah kita bikin yang SVL 1, saatnya kita bikin juga untuk yang keduanya gitu teman-teman. Kita samakan aja ya di sini RH8 itu, kemudian kita bikin namanya RHSPR02 ya teman-teman ya. Kita akan menggunakan SP02, kita akan simpan itu ke dalam /virtual RHCSA9. Kita akan masuk ke sini, kita bikin baru ya, RHSPR02. Kita klik, oke, kita open aja. Nah, ini kita hapus biar dia nggak banyak ya. Jadi benar-benar taruh di SP2, CPU-nya 1, RAM-nya 2 ya. Kemudian kita bikin NAT. Oke. Next. Ini kita bikin skasi, next. Virtual disk 20 GB, next. Kemudian kita alokasikan ke dalam folder SHSP2 kan. Oke. Kita next, kemudian kita finish. Oke. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nah, kita akan lanjutkan pada video berikutnya untuk tutorial cara melakukan instalasi Red Hat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.